Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada video kali ini Fast Movie akan melanjutkan episode 7 dan 8 series Breaking Bad season kedua. Dimana di episode lalu kita bisa melihat kalau Jesse telah berhasil membentuk jaringan narkotikanya sendiri, dimana bawahan Jesse diantaranya ada Pete, Combo, dan juga Badger. Selain itu juga Jesse berhasil memberi pelajaran dua pasangan jangki, yang mana salah satu di antara mereka ada yang mati karena insiden yang sangat tak terduga. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Akankah Jesse bisa menjadi tersangka kematian itu? Mengingat Jesse berada di rumah itu saat kejadian berlangsung. Untuk tahu jawabannya, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Say my name, Heisenberg. Episode ke-7 dibuka dengan memperlihatkan Walter yang berada di sekolah. Walter mulai mengambil ponsel keduanya yang ia simpan di atas plafon, dimana biasanya Walter menggunakan ponsel ini untuk menghubungi Jesse. Karena Jesse tak mengangkat teleponnya, Walter meninggalkan pesan suara dengan isi pesan, apakah Jesse sudah menyelesaikan misi yang ia suruh kemarin. Karena Jesse belum juga menjawab, Walter yang merasa khawatir akhirnya memutuskan untuk menyambangi rumah Jesse untuk menanyakannya secara langsung. Di dalam rumahnya Walter ternyata cukup terkejut, karena Jesse terlihat bermalas-malasan dan hanya menghisap ganja saja, tanpa mempedulikan telepon darinya. Karena muak, Walter langsung merebut pipa dari tangan Jesse, dan Walter juga mulai memaki-maki Jesse karena sikap ketergantungannya terhadap narkoba. Di satu sisi Jesse tak terima dengan sikap Walter yang mulai mengatur hidupnya, karena Jesse merasa sudah melakukan apapun yang Walter minta, dimana Jesse telah membunuh orang yang telah merampok anak buahnya. Tentu saja Walter tak menyangka Jesse berani melakukan itu, karena Walter hanya meminta Jesse untuk mengintimidasi saja, tanpa harus membunuh. Hingga saat Walter melihat peluru pistol yang masih penuh, Walter langsung meminta Jesse mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kemarin. Jesse menjelaskan kalau istri perampok itu telah memecahkan kepala suaminya sendiri dengan mesin ATM tepat di depan matanya. Kejadian itu bahkan sampai saat ini masih terngiang-ngiang di kepala Jesse. Itulah alasan kenapa Jesse menghisap ganja hari ini, dimana hal ini supaya bisa meredam trauma kematian itu. Jesse juga berani menjamin kalau ia tak akan ditetapkan menjadi tersangka, karena ia telah menghilangkan semua sidik jarinya, serta istri korban juga tak mampu mengidentifikasi wajahnya. Mengingat saat kejadian itu, wanita itu masih dipengaruhi oleh narkotika. Sebuah pesan suara mulai muncul di telepon Jesse. Karena Jesse hari ini masih merasakan trauma, akhirnya pekerjaan itu diwakilkan oleh Walter. Sementara Pete, Combo, dan juga Badger saat ini tengah menunggu kedatangan Jesse, dimana mereka cukup terkejut karena yang datang bukan Jesse, melainkan Heisenberg. Setelah selesai melakukan transaksi, Badger menanyakan apakah benar Jesse melumat kepala orang menggunakan mesin ATM. Pete juga menambahkan kalau kabar itu telah menyebar ke semua orang, dimana hal ini malah berdampak baik bagi pelanggannya. Semua orang menjadi lebih tertib dalam membayar. Mendengar kabar itu ternyata membuat Walter punya rencana tersendiri. Walter kemudian kembali ke rumah Jesse dan membuka selembar peta, di mana Walter melihat ada banyak peluang untuk kita melakukan ekspansi bisnis ke daerah luar New Mexico. Sehingga Walter meminta supaya Jesse menambah jumlah anak buahnya, supaya rencana ini bisa terrealisasi. Keinginan Walter itu langsung ditentang oleh Jesse, karena menurutnya kita tak bisa tiba-tiba menjual ke daerah yang bukan menjadi wilayah kita, karena hal itu akan memicu terjadinya perang antara kartel. Walter yakin kalau hal itu tak akan terjadi, mengingat adanya kabar bahwa Jesse telah membunuh orang yang telah mencuranginya dengan melumat kepalanya menggunakan mesin ATM. Selama pesaing kita yang percaya dan bukan polisi, maka kabar itu termasuk kabar bagus untuk bisnis kita. Namun Jesse tetap merasa tak bersemangat akan hal ini, tak ingin melewatkan kesempatan. Disinilah Walter mulai memberinya motivasi. Walter menyamakan Jesse layaknya ikan buntal. Meski tergolong ikan lemah, tak gesit dan kurang pintar, tapi ikan buntal punya senjata rahasia, yaitu dengan mengembungkan badannya untuk mengintimidasi musuh.
sehingga semua musuhnya akan lari ketakutan, meski gembungan itu hanya berisi udara dan hanya ilusi belaka. Sementara Hank yang kini mulai ditugaskan di Meksiko, tampaknya mulai mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya, di mana petugas DEA di kantor ini memiliki metode yang sangat berbeda dengan kantor Hank sebelumnya. Untuk menangkap kartel besar, mereka ternyata menjalin kerjasama dengan sesama kartel untuk mereka jadikan sebagai informan. Seperti saat ini, di mana DEA Meksiko tampak akrab dengan pemimpin kartel yang bernama Tortuga. Tortuga mulai memberikan beberapa informasi berharga supaya DEA bisa membengkuk kartel saingannya. Namun saat itu karena Hank baru beradaptasi, ia sama sekali tak sabar dengan tingkah Tortuga yang seakan membuang-buang waktu. Di scene yang berbeda, Skyler kini mulai mendaftar pekerjaan untuk membantu biaya perawatan Walter. Skyler mendaftar di perusahaan tempatnya dulu pernah bekerja, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena kebetulan si pemilik perusahaan yang bernama Ted ini mengenali Skyler, Ted akhirnya menyetujui Skyler untuk kembali bekerja di bagian akuntan. Petugas DEA kini mulai memantau area yang menurut Tortuga, di sana nanti akan ada transaksi besar, sehingga DEA Meksiko mulai memantau dan akan segera membekuk mereka semua. Saat Hank melihat ada yang janggal di sana, mereka akhirnya langsung terjun ke dalam TKP untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata kepala itu adalah kepala Tortuga yang diletakkan di atas punggung kura-kura dengan tulisan Hola DEA. Karena baru pertama kali melihat penggalan kepala itu, Hank tiba-tiba mengalami sesak nafas dan memutuskan kembali ke mobil untuk menenangkan dirinya. Sementara petugas lain mentertawakan Hank karena sikap lemah Hank saat melihat penggalan kepala itu. Hingga akhirnya penggalan kepala itu ternyata sudah diisi bom oleh kartel, sehingga petugas yang tadi menertawakan Hank mengalami luka-luka dan ada yang sampai meregang nyawa. Kita kembali ke Jesse, di mana kali ini ia tengah mengumpulkan semua anak buahnya. Jesse menginstruksikan supaya mereka memperluas area penjualan. Jesse juga memperbolehkan mereka mencari anak buah lagi untuk merealisasikan ekspansi bisnis ini. Jesse kemudian melaporkan rapat tadi kepada Walter bahwa semua anak buahnya telah siap melakukan ekspansi, di mana di sana Walter punya rencana lain, yakni saat kita telah menguasai pasar, kita akan meningkatkan harga produk kita seperti kaidah dalam ilmu ekonomi dasar. Sibuknya Jesse menjalani bisnis narkotikanya tak membuatnya lupa dengan jati dirinya sebagai pria sejati. Dengan tak membiarkan kesempatan punya tenaga cantik, ia mulai menggoda Jen supaya mau singgah di dalam rumahnya. Dengan alih-alih nonton film bersama, keduanya akhirnya mulai terbawa oleh suasana. Jesse tampaknya tak hanya berhenti di situ. Ia meminta supaya Jen berada lebih lama di sini dengan mengajaknya untuk menghisap marijuana bersama. Namun Jen menolak ajakan itu dan memilih untuk langsung pergi saja dari tempat ini. Jen ini ternyata masih dalam masa pemulihan dari ketergantungannya terhadap obat-obatan terlarang. Ia tak ingin usahanya selama 18 bulan harus gugur hanya karena pria yang baru ia kenal. Di pagi hari yang cerah seperti biasa, Badger mulai berada di basecamp tempat biasa ia menjual meth. Hingga datanglah pembeli pertama menghampirinya. Awalnya Badger ini mencurigai pria ini sebagai polisi yang menyamar, mengingat baru pertama kali pria itu membeli meth darinya. Namun si pria berhasil meyakinkan kalau dia bukanlah polisi. Hingga saat proses transaksi berhasil, sesuatu terjadi. Di rumahnya, Walter terlihat cukup terkejut melihat Skyler di pagi hari menggunakan pakaian rapi. Ternyata hari ini adalah hari pertama Skyler kembali bekerja untuk membantu biaya pengobatan suaminya. Setelah Skyler pergi, Walter mendapatkan telepon dari Mary, di mana Mary bilang kalau ada sesuatu yang buruk menimpa Hank. Tentu saja Walter langsung menyambangi rumah Hank untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Mary menjelaskan kalau semenjak tragedi peledakan anggota DEA di Meksiko, Hank berubah menjadi pendiam dan tak seperti biasanya. Mary yang khawatir meminta supaya Walter mau berbicara dengan Hank, karena Hank sama sekali tak mau menceritakan tragedi itu kepada dirinya. Awalnya Hank masih ragu membahas permasalahan ini dengan Walter, karena menurutnya Walter dan dirinya sama sekali tak memiliki kesamaan, di mana dalam hal ini Walter tak akan tahu apa yang sebenarnya Hank rasakan saat ini.
Walter mengawali pembicaraan dengan mengatakan bahwa Walter menghabiskan seumur hidupnya dalam rasa ketakutan. Takut akan kemungkinan-kemungkinan dalam hidup yang sebenarnya belum tentu terjadi. Saat itulah Walter menyadari bahwa ketakutan adalah penghalang bagi kehidupan kita. Walter mulai memberi motivasi Hank supaya ia bisa bangkit dari keterpurukan dan menghajar semua musuh yang menghalanginya. Scene berpindah di mana saat ini Walter bersama Jesse tengah menghitung uang penjualan Matt yang kini kian bertambah setiap harinya. Namun saat itu Walter menyadari ada yang kurang dalam setoran. Jesse menjelaskan kalau Badger belum menyetorkan uang kepadanya karena mungkin saat ini ia masih ketiduran. Karena Walter terus meminta supaya Jesse bisa lebih tegas kepada anak buahnya, Jesse mulai menelpon Badger. Namun sayangnya Badger tak menjawab panggilannya, sehingga Jesse mulai menelpon Combo. Di mana saat itu Combo baru bilang kalau Badger telah ditangkap polisi. Yang tentu saja hal ini adalah kabar buruk bagi mereka berdua. Terlebih Hank kini juga mulai kembali aktif berada di kantor DEA New Mexico. Agen Gomez langsung memberikan laporan bahwa kepolisian berhasil menangkap penjual kristal meth biru yang selama ini menjadi incaran Hank. Jika Badger buka mulut kepada DEA, tentu saja nasib Walter akan berada di ujung tanduk. Itulah kenapa Walter dan Jesse berada di kantor pengacara Better Call Saul, pengacara kondang spesialis kejahatan kriminal. Jesse bilang kalau pengacara inilah yang dulu pernah membebaskan Emilio 2 kali dari jeratan hukum berat narkotika. Dengan menggunakan topi dan kacamata, Walter mulai masuk ke dalam kantor pengacara untuk melakukan konsultasi hukum. Di sana Walter menyamar sebagai paman Badger dengan nama samaran Mr. Mayhew. Saul Goodman menjelaskan perkembangan kasus dari keponakannya, bahwa Badger akan terbebas dari jeratan hukum jika ia mau memberikan informasi kepada seseorang bernama Heisenberg. Yang tak lain itu adalah Walter sendiri. Mendengar hal itu tentu saja membuat Walter merasa hal ini adalah kabar buruk. Padahal tujuannya kemari adalah ingin membereskan masalah ini tanpa ada satupun orang yang masuk ke dalam penjara. Walter di sana tentu memberikan alasan agar supaya apapun yang terjadi, Badger harus keluar tanpa memberikan informasi keberadaan Heisenberg. Tapi Saul menganggap bahwa itu adalah hal yang sangat mustahil, hingga akhirnya Walter menawarkan uang kepadanya sebesar $10,000. Ternyata Walter gagal menyuap Saul Goodman, di mana Saul malah menganggap perilaku suap itu sebagai penghinaan moralitas. Penolakan itu tentu tak membuat mereka berdua menyerah begitu saja. Di malam harinya, setelah Saul akan pulang ke rumah, Walter bersama Jesse langsung beraksi untuk menculiknya. Saul lalu dibawa ke tanah lapang dengan menyiapkan lubang tanah untuk jasadnya sebagai langkah untuk mengintimidasi. Saul tentu saja sangat ketakutan sehingga berjanji akan melakukan apapun yang mereka perintahkan. Terkait kenapa Saul tak mau menerima suap dari Walter tadi adalah karena Saul tak mau menerima suap dari orang yang belum ia kenal. Jesse meminta supaya Saul menerima suap itu dan memberikan perwakilan pengacara terbaik, dan jangan sampai Badger melakukan negosiasi dengan DEA. Saul menyarankan jika Badger yang menjadi masalah, kenapa kalian tidak membunuhnya saja? Ia punya kenalan yang bisa melakukan itu meski Badger berada di dalam penjara. Tentu saja Jesse tak ingin hal itu terjadi. Di saat mereka tengah bernegosiasi tentang langkah apa yang harus diambil, Saul yang mendengar suara batuk dari salah satu mereka langsung paham kalau pasti dia adalah orang yang tadi masuk ke dalam kantornya. Karena penyamaran mereka terbongkar, mereka pun melemaskan masker dan mulai berdiskusi seperti biasa. Menurut pandangan Saul terkait masalah ini, harus ada orang yang dikorbankan untuk masuk ke dalam penjara. Tapi masalahnya, siapakah orang itu? Di ruang interogasi, Badger yang didampingi oleh Saul mulai kooperatif dengan memberikan informasi bentuk fisik dari Heisenberg. Ternyata Saul telah mempersiapkan orang yang rela berkorban untuk masuk ke dalam penjara, yang tentu memiliki kemiripan bentuk fisik seperti Heisenberg. Dia bernama Jimmy, yang bersedia masuk ke dalam penjara jika dibayar dengan uang yang setimpal. Dengan jasa Jimmy inilah, nanti dia akan merasa senang mendapatkan Heisenberg palsu dan juga Badger bisa bebas, di mana total biaya untuk merealisasikan rencana itu adalah sebesar $80,000 plus 1 pound meth biru. Karena tak mau mengambil resiko, tentu saja Walter membayar biaya itu dengan semua uang yang mereka berdua miliki supaya tak ikut terseret dalam kasus ini. Di keesokan harinya dimulailah penangkapan Heisenberg palsu, di mana saat itu Badger seolah tengah melakukan pertemuan dengan Heisenberg.
yang tentu semua aparat DEA telah bersiap dan mencoba mendokumentasi penangkapan besar ini. Di lokasi berbeda, Jesse bersama Walter pun juga turut memantau secara langsung proses penangkapan yang sudah disetting oleh pengacara mereka. Namun saat itu Walter melihat ada keanehan, di mana secara kebetulan ada orang yang memiliki kemiripan wajah dengan Jimmy. Badger yang memang belum pernah melihat Jimmy tentu mengira dia adalah Jimmy yang asli. Sementara Jimmy yang asli ternyata duduk di kursi yang berbeda. Tak ingin rencananya gagal, Walter meminta supaya Jesse keluar dari mobilnya dan mulai membagi tugas. Tugas Walter adalah mengulur waktu dengan menutupi mobil Hank yang tengah memantau. Sementara Jesse memberikan informasi keberadaan Jimmy yang sebenarnya kepada Badger. Dengan begitulah Badger mulai berpindah kursi dan segera melakukan simulasi transaksi narkoba dengan Heisenberg palsu. Tak perlu waktu lama, satuan DEA langsung membuku Heisenberg palsu tersebut. Dengan ini maka rencana mereka berdua sukses dilakukan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Saul yang kebetulan berada di sekolah tempat Walter mengajar, tak sengaja melihat Walter berada di sana. Saul tak mengira kalau pembuat kristal mad biru yang menjadi primadona orang-orang ternyata adalah seorang guru kimia. Kedatangan Saul kemari tentu cukup mengintimidasi Walter dan mengira kalau Saul akan mencoba memerasnya. Namun Saul dengan gaya bicaranya malah menawarkan jasa pengacara kepada Walter. Karena sebagai pengacara kondang, ia mengatakan kalau seorang penjahat kelas kakap pun perlu punya pengacara pribadi, entah jika ada kasus hukum menjeratnya atau tentang masalah mencuci uang hasil penjualan narkotika. Itulah yang Saul tawarkan kepada Walter dan berharap bisa menjadi bagian bisnis yang kini Walter jalani. Dan episode 8 bersambung.